Bismillahirrahmanirrahim. Hanya membaca doa tadi masuk pasar. Kenapa pahalanya sangat besar? Doa tadi ketika dimasuk pasar, masuk mall atau masuk toko, kata ulama, karena biasanya pasar, mall atau toko itu tempat orang lupa kepada Allah. Biasa kalau orang sudah masuk pasar dia lupa kepada Allah. Masuk mall lupa kepada Allah. Masuk toko lupa kepada Allah. Maka apabila orang masuk mall ingat kepada membaca doa tadi, maka ganjarannya 1 juta kebaikan dan akan dihapus dosanya 1 juta dosa. Ini nikmat dari Allah. Perkara yang ringan, sepele, tetapi ganjarannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita amalkan. Walaupun tidak bisa setiap hari, setiap ke pasar, yang minimal sekali dalam seminggu kita ke pasar, amalkan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amal dulu ya. Apa gitu? Insyaallah. Baca amal sebelum masuk pasar, masuk mall, masuk toko, baca. Ya, pahalanya sangat besar. Kemudian yang berkaitan dengan akhirat, kita bisa hadir di majelis ilmu ini, pahalanya luar biasa. Bahkan diceritakan jika orang yang sudah meninggal dunia, kalau seandainya diizinkan untuk kembali ke dunia, maka dia akan rajin untuk menghadiri majelis taklim karena pahalanya luar biasa. Dia akan selalu menghadiri majelis taklim. Ya, bayangkan dalam hadis sebutkan setiap satu langkah menuju majelis taklim itu diberikan ganjaran pahala setiap satu langkah. Kemudian dia akan malaikat menyaksikan dia. Kemudian ikan-ikan di laut akan mintakan ampun kepada mereka yang hadir majelis taklim. Semua ikan yang ada di laut kebetulan keluar ini kita, ya, ikan dekat laut. Semua ikan-ikan di laut itu, semuanya bukan hanya laut beruang, tapi semua laut, ikan-ikan itu akan istighfar, mohonkan ampun kepada mereka yang menghadiri majelis taklim. Pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, seandainya orang meninggal dunia ini bisa kembali ke dunia, maka dia akan rajin menghadiri majelis taklim karena keutamaan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu hadir majelis taklim? Karena kata para ulama, syarat untuk diterimanya amal ibadah kita itu harus dasarnya ilmu. Kita sholat, jika tidak berilmu, sholat kita tidak diterima. Kita puasa, kita haji, kita ibadah apapun, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu segala sesuatu amal apapun yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya majelis taklim. Maka kita bersyukur ada mengajar kita di tempat ini, bersyukur itu adalah permata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita, maka wajib bersyukur. Kemudian yang wajib kita syukuri yang kaitannya dengan akhirat, bahwa di akhirat nanti yang musami, ya, akan ditempatkan di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti menunggu akhirat? Kenapa pahala-pahala itu kita tidak nikmati di dunia ini? Misalnya pahala sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa mesti di akhirat? Tidak sekarang saja. Kenapa Allah menunda semua pahala-pahala itu untuk dibalas di akhirat? Alasannya satu, kata para ulama, karena dunia ini sifatnya hanya sementara. Sedangkan Allah ingin memberikan balasan ganjaran yang sifatnya kekal.
dan kita tidak diberikan pahala. Kita di sini darul amal, disuruh bekerja saja. Sholat, ibadah, puasa, pahalanya di akhirat. Kita di sini ngaji saja, pahalanya di akhirat. Di sini kita sedekah saja, pahalanya di akhirat. Kita di sini suruh haji, suruh puasa, suruh silaturahim, pahalanya di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini sementara, sedangkan Allah menginginkan ganjarannya untuk selama-lamanya. Itu alasannya. Kenapa kita ditahan dulu? Di sini bekerja sudah bekerja. Kemudian alasan yang kedua, kata para ulama, barang-barang surga itu tidak layak untuk dikirim ke dunia. Barang-barang surga itu tidak layak untuk dikirim ke dunia. Dalam hadis disebutkan inna nura siwaril aura yahdisu nurasani. Gambaran surga itu. Sesungguhnya gelang bidadari itu kalau dikirim ke dunia maka akan mengalahkan sinarnya matahari. Gelang bidadari cahayanya itu kalau dikirim ke dunia akan mengalahkan sinar matahari. Ini baru gelangnya saja, apalagi bidadarinya. Baru gelangnya dikirim, cahayanya sudah mengalahkan sinar matahari, apalagi bidadarinya. Kalau dikirim bidadarinya sekarang, yang tua-tua kembali muda. Karena gambaran bidadari itu apabila dia minum, air itu kelihatan dari lehernya. Air itu kelihatan, saking putih, saking beningnya bidadari. Dan itu disiapkan untuk jamaah lagi saja. Kalau jamaah ini nggak disiapkan bidadari, dan nggak ada bidadari juga. Kenapa Allah tidak siapkan bidadara untuk kaum bini? Karena kata ulama, kalau laki-laki ini memang ya hobinya itu menikah. Ya, nikah satu, tambah satu lagi, tambah satu begitu. Sedangkan kaum bini itu dia tidak hobi ke situ, hobinya ke emas. Ya, nah kalau ada emas baru dia sehat. Ya. Kalau ada uang baru dia segar. Kalau ada perhiasan pakaian yang baru dia. Nah di surga itu yang akan diberikan. Emas berapa kilo mau dipakai, terserah. Ya, perhiasan, uang itu disiapkan. Tapi kalau laki-laki dia tidak perlu emas, dia perlu bidadari. Maka Allah siapkan bidadari. Dan di surga tidak ada namanya cemburu. Ya. Dan yang paling cantik di surga itu adalah istri-istri yang solehah. Itu yang akan menjadi ratunya bidadari. Jadi kalau sudah di surga, kata ulama, umur kita ini akan kembali muda seukuran 33 tahun. Semua kita yang sudah giginya sudah tidak ada akan kembali muda. Umurnya berapa? 33 tahun. Yang sudah uban akan kembali muda. Yang sudah lemas kembali segar. Yang sudah keriput kembali lagi keras. Ya, kencang. Ya. Umur rata-rata ahli surga itu adalah 33 tahun. Dan tidak ada namanya cemburu. Jadi ibu-ibu apabila bapak-bapak dapat bidadari sampai 70 tidak ada cemburu. Ya. Kenapa? Karena yang jadi ratunya bidadari adalah ibu-ibu, para istri yang soleh, istri yang solehah, yang masuk surga bersama suami. Tetapi istri ini adalah tanggung jawab suami. Ya. Kalau istrinya masuk neraka, bisa jadi kemungkinan suami ditarik masuk neraka. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang suami. Oleh karena itu kita diperintahkan ya dari amanu ampusakum wa amlikum, jaga dirimu dan keluarga. Maka banyak kita dengarkan riwayat-riwayat ada anak yang menarik orang tuanya masuk neraka. Ada anak menarik orang tuanya masuk. Nah, ketika terjadi sidang, setelah di sidang bapak ini, haji ini divonis masuk surga. Baru melangkah masuk surga, anaknya di sidang, anaknya ini divonis masuk neraka. Kemudian anak ini protes, saya tidak terima kalau bapak saya ini masuk surga, sedangkan saya masuk neraka.
Atau istrinya protes, saya nggak terima suami saya masuk surga, saya masuk neraka. Akhirnya dipanggil lagi bapaknya, kembali lagi, disidang ulang. Ditanya, betul ini anakmu? Betul. Kenapa anakmu masuk neraka, kamu masuk surga? Anak ini menjawab, dulu di dunia bapak saya sibuk ngaji, bapak saya sibuk ke masjid, bapak saya sibuk ibadah, tidak pernah bertanya bagaimana sholat saya, tidak pernah bertanya apakah saya puasa, tidak pernah bertanya apakah saya melakukan ibadah, apakah saya maksiat, tidak pernah ditanya. Oh begitu, ya. Kalau begitu, wahai bapak ngajari masuk surga, silahkan masuk neraka bersama anak. Ini besar tanggung jawab anak ini. Ya, besar sekali tanggung jawabnya. Apabila kita biarkan anak ini kita sibuk ibadah, kita orang tua tidak jadi masuk surga gara-gara anak ini. Gara-gara anak ini. Atau gara-gara istri juga bisa begitu. Kita para suami sudah mau masuk surga, istri terhalang, ditanya kita tidak pernah urus, tidak pernah tegur, kita tidak pernah ajar. Nah ditarik lagi kaki kita masuk neraka. Nggak mau kita, tidak kewajiban kita. Tetapi ada sebaliknya, anak ini bisa menarik orang tuanya ke dalam masuk surga. Disebutkan bahwa ada anak yang hafal Al-Quran, paham Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, anak ini akan mampu menarik 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka bisa menjadi ahli surga gara-gara anak. Ya, gara-gara anak yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, keluarganya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, saudaranya, pamannya, bibinya yang sudah divonis masuk neraka di dalam sidang Allah bisa ditarik oleh anak yang hafal Al-Quran. Bisa ditarik. Ini keutamaan memiliki anak yang hafal Al-Quran, anak yang soleh. Maka bersyukur di sini diajarkan. Apalagi metodenya, metode qiraat ini luar biasa. Qiraat ini luar biasa metodenya. Lambat tetapi hasilnya maksimal, bagus. Bisa anak-anak ini akan belajar mengucapkan huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf. Dia akan bisa mengucapkan huruf sesuai dengan sifatul huruf. Dan ini dua asas yang penting bagi orang yang belajar Al-Quran. Harus paham makhrajul huruf dan sifatul huruf. Maka bersyukur jika di sini ada tempat anak-anak kita mengaji. Mudah-mudahan anak-anak ini yang akan menyelamatkan kita. Anak-anak ini yang akan menarik kita masuk surga. Anak-anak ini yang akan menghalangi kita masuk neraka. Dan anak-anak ini yang akan menjadikan kubur kita terang benderang. Anak-anak ini yang akan bisa mendapatkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur. Nah itu alasan yang kedua kenapa di surga atau nikmat-nikmat akhirat itu kita tidak nikmati sekarang, tetapi nanti di akhirat. Karena barang-barang surga itu tidak layak untuk dikirim ke dunia. Bayangkan ya, satu surga untuk mereka yang paling rendah, ya tingkatan surganya seluas 10 kali besarnya dunia untuk satu orang. Ya, satu orang surganya paling rendah itu seluas 10 kali besarnya dunia. Coba bayangkan, di sini kita susah ya, dapat tanah dari sedikit jualan susah. Di surga 10 kali besar di dunia untuk mereka yang masuk surga akan datang. Nah, ada yang bertanya bagaimana cara mengontrolnya kalau luasnya 10 kali dunia? Ya, bagaimana cara mengontrolnya? Sedangkan kita punya 10 hektar saja susah mengontrolnya. Bagaimana yang 10 kali besarnya dunia? Kata ulama, di dalam surga disiapkan kendaraan burak. Ya, burak ini kecepatannya sejauh mata memandang, kecepatan burak. Tetapi ada kendaraan yang lebih dahsyat daripada burak itu, yaitu dabbatus syauk. Dabbatus syauk ini kendaraan rindu. Namanya kendaraan rindu itu kemana pelungguh ingin pergi langsung sampai. Dan pohon-pohon di surga itu terbalik. Kalau di dunia buahnya di atas, batangnya, akarnya di bawah. Kalau di surga buahnya yang di bawah, akarnya di atas. Itu tumbuhan di surga.
Jadi tinggal dimakan saja dan tidak ada istilahnya kenyang dan bosan. Selalu nikmat, nikmat, nikmat. Kita makan di surga bukan karena lapar, kita minum di surga bukan karena haus, tetapi karena nikmat, karena nikmat. Itulah di surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana sama-sama masuk surga. Bagaimana caranya? Hadirilah majelis ilmu, serahkan anak-anak mengaji, menghafal Al-Quran. Inilah jalannya. Jika tidak begitu, bisa jadi nikmat-nikmat ini akan menjadi musibah nanti di hari kiamat. Nikmat anak yang seharusnya anak ini menyelamatkan kita, bisa mendoakan kita di kubur, tetapi kita tidak didik, tidak bisa mendidik, kita tidak serahkan di ahlinya. Anak ini akan memusuhi kita pada kiamat. Bahaya, ya, bahaya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nikmat yang wajib kita syukuri. Kita sehat di dunia, kita diberikan nikmat. Kemudian kita sekarang diberikan ilmu, diberikan kesempatan mengaji. Kemudian di akhirat kita sudah disiapkan oleh Allah surga. Maka semua itu wajib hukumnya kita bersyukur. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa kehidupan dunia sangat singkat, akhirat selama-lamanya. Maka sangat rugi orang yang menjual akhirat demi mengejar kehidupan dunia. Sangat rugi. Tidak apa-apa kita hidup di dunia sederhana, cukup makan, cukup minum, alhamdulillah kalau lebih. Tetapi jangan sampai kita menggadaikan akhirat yang selama-lamanya untuk mengejar dunia yang sementara. Itu. Bagaimana maksudnya mengejar dunia meninggalkan akhirat? Ada waktu sholat kita tinggalkan, tidak melakukan sholat. Ada waktu mengaji kita tidak mau hadir. Ini meninggalkan akhirat untuk kehidupan dunia. Maka rugi orang yang menggadaikan, yang menjual akhirat untuk kesenangan dunia. Maka perjalanan proses kita menuju surga itu dimulai dengan sakaratul maut. Sakaratul maut. Ketika meninggal dunia, sebelum dicabut nyawa kita, ada namanya sakaratul sekarat. Ya, sekarat. Di sekarat ini luar biasa ulahnya. Di sekarat ini digambarkan di dalam kitab Mukhtasar Tadzkirah Imam Al-Qurtubi, apabila orang sakaratul maut datang dua setan, kiri dan kanan. Di sebelah kanan dia menyerupai bentuknya seperti rupa ayah kita, seperti rupa bapak kita. Ini orang sakaratul maut ini, datang setan ini. Dia rupanya penglihatan kita seperti rupa orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Seperti rupa orang tua kita. Apa dia bisikkan? Wahai anakku, matilah kamu dalam agama Yahudi, karena agama itulah yang diridhoi oleh Allah. Disuruh kita mati dalam agama Yahudi. Ini yang bisikkan kita setan. Rupanya seperti orang tua kita. Kita bisa bertahan, tidak mau, karena kita sudah mengaji inna dina indallah Islam. Kita sudah ngaji agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah adalah Islam. Datang bisikan mati Yahudi, tidak mau, agama yang benar Islam. Kalah dia. Kembali setan yang sebelah kiri ini membisikkan, dan dia berubah rupanya seperti rupa ibu kita yang sudah meninggal dunia. Apa dia bisikkan? Wahai anakku, saya ini sudah meninggal dunia duluan. Saya sudah merasakan kematian, bagaimana akhirat. Maka saya sarankan matilah kamu dalam agama Nasrani, karena itu agama Nabi Isa, agama yang benar-benar diterima oleh Allah. Apabila tidak pernah mengaji, tidak pernah hadir di taklim, dia saya mati, maka dia mati kafir. Langsung sudah neraka. Subhanallah. Tapi kalau sudah mengaji, oh tidak benar. Saya sudah mendengar pengajian. Inna dina indallah Islam. Agama yang di sisi Allah yang diridhai adalah Islam. Jadi tidak benar agama yang lain diterima oleh Allah. Tidak mau. Kalah sudah. Karena apa? Karena sudah mengaji. Tidak pernah ngaji, nggak tahu dia.
bisikan setan datang, mati Yahudi, ya saya ikut. Mati Yahudi, sudah suruh Fatimah, langsung neraka berdiri hisab. Kemudian bisikan kedua, mati Nasrani, ya saya ikut. Mati Nasrani, sudah suul Fatimah, ya suul Fatimah. Nah inilah kelebihan kalau orang sudah mengaji, dia tahu, oh agama yang diridhoi itu Islam, tidak ada agama yang diridhoi Allah selain Islam. Bersyukur. Maka kata para ulama, untuk menghadapi sakaratul maut itu, karena orang sakarat ini sangat susah, ya, sangat berat. Di samping tubuhnya sakit, hatinya juga sakit. Orang sakaratul maut itu, karena dicabut nyawa itu sakit, ya, luar biasa sakitnya. Belum lagi tubuh kita sakit, hati kita sakit. Kenapa hati kita sakit? Karena akan meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan rumah, meninggalkan open ini, meninggalkan sawah, meninggalkan kendaraan dan sebagainya. Coba bayangkan, kalau misalnya rumah kita saja satu diambil oleh orang, sakit hati kita. Pasti sakit kan? Sakit. Atau istri kita diambil orang, sakit atau enggak? Sakit. Ya. Ini semuanya akan diambil. Semuanya akan kita tinggalkan. Istri, anak, cucu, open, bangket, semuanya. Maka sakit hati kita ketika sakaratul maut. Akan sakit. Maka baginda Rasul mengajarkan, ya, akhbarani, bahwasanya, ya, Jibril memberitahuku anna la ilaha illallah unsul muslim inda maut. Kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi penghibur, akan menjadi penolong bagi orang Islam ketika dia akan sakaratul maut. Jadi kalimat yang kita baca la ilaha illallah, kalimat zikir la ilaha illallah, itu nanti ketika sakaratul maut dia datang. Karena ketika sakaratul maut itu anak tidak bisa lagi menghibur, istri tidak bisa lagi menghibur, cucu tidak bisa lagi, kendaraan tidak bisa. Orang sakarat tidak bisa apa-apa sudah. Yang bisa menghibur dia adalah kalimat la ilaha. Amalkan terus kalimat la ilaha. Itu akan datang sebagai penyelamat kita. Nah kemudian setelah sakaratul maut, perjalanan kita menuju surga itu adalah kita akan masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur. Kubur itu sempit. Kubur itu di sana ada binatang, cacing. Kubur itu di sana ada malaikat. Bahkan kubur itu di dalamnya disiapkan namanya Sujaul Aqrab. Sujaul Aqrab ini adalah ular, ya, ainuhu minan nar, matanya dari api, ya. Kemudian kukunya itu sepanjang perjalanan 1 hari min hadid, terbuat dari besi. Ini ular yang disiapkan dalam kubur. Sujaul Aqrab. Panjang kukunya itu perjalanan 1 hari. Bagaimana panjangnya? Sepanjang perjalanan 1 hari, mungkin dari sini sampai Mataram Jawa. Panjang kukunya. Min hadid, terbuat dari besi, bukan terbuat dari gajah, tapi dari besi. Wasautuhu, suaranya seperti suara apa itu? Kalau mau jatuh petir, suaranya, ya, halilintar. Sekali dia mukul, mayat ini akan tenggelam ke dalam kubur itu sedalam 70 hasta. Sekali dia mukul. Itu siapa yang dipukul? Mereka yang sholat tetapi sering meremehkan waktu sholat. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholat. Dia selalu meremehkan sholat, nanti dulu, sehingga kedua waktu sholat, nanti dulu, selalu meremehkan sholat. Maka orang tersebut salah satu siksaannya adalah disiapkan dalam kubur binatang ular yang sudah bertambah. Ya. Kita akan dimasukkan dalam kubur. Tetapi bagi mereka yang istiqomah melakukan sholat pada waktunya, ya, jadi waktu sholat itu ada waktu afdol. Paling afdol waktu sholat itu ketika orang azan kita sudah ada di masjid, kita sudah siap, ya. Ada waktu juga, yang penting masuk waktunya sudah. Jangan sampai keluar waktu sholat zuhur di waktu maghrib,
sholat asar, waktu isya, ya, itu sudah meremehkan sholat. Orang-orang seperti itu, nah salah satu nanti yang akan ditemukan adalah syuja'un akbar. Belum lagi dalam kubur itu ada dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Mukanya hitam, matanya biru. Munkar Nakir ini, ya, mukanya hitam, matanya biru. Itu semua disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama bagaimana gambaran di kubur itu. Sempit, kemudian dia panas, kalau dingin dia dingin dalam tanah. Kemudian belum lagi ada cacing, ada ular, ada dua malaikat, belum lagi dijepit, ya, dijepit oleh kubur bagi mereka yang sering meremehkan sholat itu, sampai-sampai yang sebelah kanan pindah sebelah kiri, yang kiri pindah sebelah kanan. Tetapi baginda Rasul SAW mengajarkan kita satu amalan. Barang siapa yang mengamalkan amalan ini, dia akan selamat dalam kubur. Baginda Rasul katakan, "Man qara'a suratal mulk kulla lailatin," ya, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, tabarakallazii biyadihil mulk, amalkan surat Al-Mulk. Barang siapa yang mengamalkan surat Tabarak, ya, awal juz 29 kalau tidak salah, ya, juz Tabarak, ya, tabarakallazii. Siapa yang membaca surat Tabarak setiap malam, lam yadurruhul fatan, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, kuburnya yang sempit jadi lapang, yang gelap jadi terang, kemudian yang panas menjadi sejuk berkat mengamalkan surat Tabarak. Ini anjuran dan ini amalan yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Amalkan. Itu yang akan menyelamatkan dalam kubur. Surat Yasin bagus, tapi bukan untuk kubur, bukan untuk menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Surat yang lain bagus semua, tetapi ada satu surat yang khusus untuk menyelamatkan kita dari fitnah kubur, yaitu surat siapa yang mengamalkannya setiap malam, bisa setelah maghrib, bisa setelah isya, atau bisa sebelum subuh, setiap malam, maka akan selamat dari pertanyaan Munkar dan Nakir, selamat dari gelapnya kubur, selamat dari sempitnya kubur, selamat dari panas dan dinginnya kubur. Berkat surat di sini akan diajarkan cara membaca yang benar sesuai dengan tajwid dan hukum-hukum. Kemudian yang akan kita lalui menuju surga itu adalah sebelum kita dibangkitkan adalah usul kubur, akan tinggal di dalam kubur. Istilah sekarang itu akan lockdown di dalam kubur. Lockdown di dalam kubur. Berapa tahun? Wallahu a'lam, sampai hari kiamat. Entah 1.000.000 tahun, entah 1.000.000.000 tahun, kita tidak tahu. Kapan kiamat terjadi, kita tidak tahu. Dan orang-orang yang meninggal dunia itu akan lockdown di dalam kubur sampai hari kiamat. Coba pelukur bayangkan, kita lockdown disuruh diam di rumah, tidak boleh ke sana kemari. Kalau tidak ada sangu kita, bagaimana nasib kita? Hah? Mati. Ya, disuruh tinggal di rumah, lockdown, tidak boleh kemana-mana, tidak ada yang mengirimkan sangu, makanan, mati kita. Coba bayangkan, kita lockdown di dalam kubur. Lockdown di dalam kubur, tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa beribadah, tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada yang mengirimkan kita sangu, sengsara kita dalam kubur. Oleh karena itu, salah satu yang akan menyelamatkan kita dalam kubur, yang tetap mengalir, yang tetap akan mengalir sangu kita itu adalah, salah satunya adalah sedekatin jariyah, yaitu wakaf, kata para ulama. Jadi orang-orang yang memiliki wakaf walaupun hanya 1 meter, misalnya di sini perlu perluasan untuk orang. Ada, nah tanah wakafnya inilah yang akan selalu mengalir pahalanya walaupun sudah tidak bisa berbuat apa-apa dalam kubur. Maka sangat bersyukur orang yang mendukung pembangunan pondok pesantren, apalagi sampai mewakafkan sedikit hartanya, sedikit tanahnya untuk perluasan. Maka selama tanah itu
dia wakafkan untuk perluasan pondok, tempat orang mengaji, tempat orang belajar, maka di kubur dia sudah aman. Ibarat orang dia sudah dapat kiriman tetap, sudah tidak pusing lagi, walaupun dia lockdown dalam kubur sudah aman, tidak pusing lagi, sudah ada yang mengirimkan setiap hari sudah aman. Jadi tidak pusing lagi. Apa? Sadaqatin jariyah. Mudah-mudahan kita di sini punya andil, ya, punya andil untuk meluaskan tempat ini. Wakaf walaupun hanya sedikit, tidak mampu 1 arah ya 10 arah, gitu. Tidak mampu 10 arah 1 hektar, ya. Kemampuan kita, ya, sekemampuan kita. Ya, satunya dan seterusnya. Kemudian yang akan menyelamatkan kita nanti di dalam kubur, di kubur tidak bisa apa-apa adalah waladin saleh yad'ulah. Anak-anak ini yang akan menyelamatkan kita. Anak-anak yang soleh yang sudah kita serahkan mengaji, yang sudah kita serahkan belajar, dia mendoakan, ya Allah, Rabbighfirli wa walidayya, ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Dia mengirimkan pahala sedekah. Ini saya punya harta sedikit, saya niatkan masukkan ke pondok, niatkan untuk orang tua, selamat gitu. Coba bayangkan kalau anak-anak ini kita tidak didik, dia minum minuman keras, mabuk, kita yang akan sakit dalam kubur. Kenapa? Karena setiap minggu itu, ya, malaikat datang melapor kepada orang tua yang dalam kubur. Nih pekerjaan anakmu di dunia, katanya. Malaikat pun melapor. Setiap minggu nih perbuatan anakmu. Apabila dilihat anaknya ini ternyata sedang mabuk, berzina, nah orang tuanya ini akan disiksa lagi. Disiksa, ya, karena perbuatan anaknya. Tapi kalau lihat anaknya ngaji, mendoakannya selamat, senyum dia, orang tua dalam kubur selamat, ya, karena anaknya mengaji ibadah. Nah, inilah kelebihannya, ya, punya anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang akan menyelamatkan kita adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan orang lain. Kita bisa mengajar Iqra, ajar anak-anak Iqra, ilmu itu yang akan menyelamatkan. Anak ini lagi mengajarkan temannya, mengajarkan terus. Nah, inilah yang akan menyelamatkan kita selama lockdown di dalam kubur. Nah, hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang mengajak kita kebaikan, karena ini demi keselamatan kita, bukan keselamatan ustaz, bukan keselamatan tuan guru, bukan, demi keselamatan kita bersama. Beliau hanya mungkin beliau mengajak kita, ini jalan kita menuju surga ini mengajak. Kemudian perjalanan setelah kiamat dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau pelunggu ingin selamat di padang mahsyar, selamat itu, ya, tidak kepanasan, tidak telanjang, tidak lapar, dan tidak haus. Gimana caranya? Caranya sering-sering sedekah, ya, di dunia ini sekali waktu kasih orang sedekah pakaian. Apa tujuannya? Supaya di padang mahsyar kita tidak telanjang. Kalau orang yang tidak pernah sedekah pakaian di dunia, di padang mahsyar dia akan telanjang. Orang tidak pernah sedekah makanan di dunia, di padang mahsyar dia akan kelaparan. Orang tidak pernah sedekah air di dunia, di padang mahsyar dia akan kehausan. Maka sekali waktu sedekah itu bukan hanya uang, sekali waktu makanan, sekali waktu air, sekali waktu pakaian, ya, supaya kita di padang mahsyar itu berpakaian, kemudian tidak lapar dan tidak haus. Itulah gunanya para ulama mengajarkan kita kalau ada acara maulid dan sebagainya, suruh buatkan ulang tentang makanan, sedikit air. Tujuannya apa? Supaya di padang mahsyar kita tidak kelaparan, kita tidak kehausan. Ini tujuannya, bukan hanya kesenangan dunia, tetapi lebih dari itu adalah kesenangan di akhirat. Kurang lebih yang maaf adalah Allah ya kumajmain. Allahumma subhanahu ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.